buruk dan 1% tidak menjawab. Nah, sebagaimana sebelumnya, kita sederhanakan bagaimana menginterpretasikan grafik ini supaya mudah. Yang sangat baik dengan baik kita gabung sehingga kita peroleh 15,7% yang mengatakan baik atau sangat baik. Lalu yang buruk, yang mengatakan buruk dan sangat buruk, jumlahnya 49,4%. Itu artinya dari dua kategori yang barusan saya jelaskan, lebih banyak warga yang menilai kondisi ekonomi sekarang, ekonomi nasional sekarang, itu dalam keadaan buruk dibanding yang menilai keadaan baik. 3 kali lipat ya Mas ini? 3 kali lipat lebih gitu ya, 3 kali lipat lebih. Kalau 15 berbanding 49, lebih banyak 3 kali lipat yang merasa buruk. Nah, jadi ini indikasi bahwa memang bisa dikatakan persepsi publik ini mengkonfirmasi perkiraan sejumlah ekonom bahwa pertumbuhan ekonomi bukan angka yang salah, tetapi itu tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi di tingkat individu. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Indonesia anjlok menjelang 2 tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Angka anjloknya kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Indonesia itu dilaporkan Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. SMRC melakukan survei pada 15 hingga 19 Juli 2026 bertajuk Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden. Hasilnya, setengah dari penduduk Indonesia atau 49,4% menilai bahwa ekonomi saat ini buruk dan sangat buruk. Padahal November 2025 hanya 22,7% masyarakat Indonesia menilai ekonomi Indonesia buruk. Selain itu, terdapat 45,8% warga yang menilai kondisi ekonomi sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding tahun lalu. Sementara itu hanya 33,9% yang menilai ekonomi Indonesia biasa saja. Sentimen positif terhadap kondisi ekonomi turun tajam dari 45,2% di November 2025 menjadi 19,7% di Juli 2026. Sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi nasional di survei terakhir adalah yang tertinggi selama survei 7 tahun terakhir. Adapun populasi survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang punya hak pilih. Sebanyak 749 dari mereka dipilih secara random. Survei dilakukan dengan wawancara melalui telepon dan tatap muka. Jangan lupa subscribe ya!